Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membuat sebuah project namanya adalah komponen belt drive. Ini terdiri dari beberapa komponen, ada shaft, kemudian ada bushing atau push, ada juga pulley, kemudian yang terakhir adalah base. Jadi nanti kita akan membuat satu persatu. Nah, untuk mempermudah supaya kita membuat project dalam satu file, yang pertama Ctrl New. Nah, di sini akan saya membuat project, kemudian saya pilih new, pilih single user project. Nah, saya akan membuat nama belt drive. Kemudian next, habis itu finish. Kemudian done. Maka di sini akan menjadi belt drive. Kemudian kita buat part satunya, create. Kemudian kita lihat untuk pertama kita membuat shaft ya. Kita lihat dulu dimensinya. Jadi nanti saya langsung saja membuat dimensi. Kita hanya perlu bentuknya seperti ini. Habis itu kita buat create. Saya pilih XY plane. Kemudian saya akan membuat seperti ini, line. Klik bebas tanpa ukuran, klik kanan OK. Habis ini saya blok, kemudian rubah menjadi center line. Kemudian kita lihat gambarnya di sini. Kita akan membuat sebuah shaft ya, bentuknya seperti ini. Pertama-tama kita klik line, kita klik ke atas, dan seperti ini. Kita ikuti polanya saja, dan seperti ini. Nah, kalau misal ada yang kayak gini, miring ya, kita bisa tegakkan dengan klik perpendicular. Nah, kalau seperti ini jangan lupa bagian bawah juga ditutup atau di close. Kalau nggak, misal nanti dulu kita bisa masukkan dimensinya dulu, klik dimension. Saya klik ujungnya dulu. Di sini ukurannya adalah 24. Kemudian klik front. Kemudian kita ulangi, yang ini diameternya 28. Oke, kemudian kita kasih di sini jarak. Di sini 18. Di sini 50. Kemudian bagian yang sini adalah 100. Nah, bentar. Kita unduh dulu. Nah, kita masukkan ukuran yang sama. Caranya klik di sini. Kemudian kita arahkan kursor ke sini. Maka di sini ukurannya akan menjadi sama. Kemudian ini baru kita ganti menjadi 100. Jadi seperti ini. Kita lihat dulu. Mana tadi? Ya. Oh, yang ini 46. Oh, sorry. Kita klik dimension. Ini 35. Yang ini kita double klik. Kita ganti 46. Seperti ini. Kenapa saya nggak ganti yang ini? Karena ini tadi sejajar dengan sumbu ini. Habis itu kita klik line. Kemudian saya close. Seperti ini. Klik kanan, OK. Habis itu finish, kita klik revolve, maka jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah membuat spi ya, atau tempat untuk pembuatan spi seperti ini. Di sini ada jarak 4. Kemudian di sini diameternya adalah 8. Kita buat saja caranya. Kita keluarkan origin di sini. Kemudian keluarkan XZ plane. Klik kanan, visibility. Kalau sudah, kita klik plane, kita offset plane.
Nah, kalau di sini arahnya ke atas ya, kita bisa lihat bagian sini diameternya adalah 28. Berarti kita akan me-offset sebesar 28 garis miring 2. Situ finish. Nah, untuk yang exit plane yang asli yang di bawah, kita klik kanan visibility. Dan yang plan 1, klik kanan new sketch. Nah, tampilannya seperti ini. Kita tinggal buat namanya adalah slot. Biasanya saya akan memilih center point. Nah, kita buat seperti ini dulu. Dan kita klik dimension. Masukkan angka 8. Nah, kalau seperti ini kita unduh dulu. Dan kita klik dimension. Kalau yang ini, itu jaraknya adalah 4 ya. Nah, supaya dia hampir sama, kliknya itu yang di sini. Dan klik sini. Oh, sama aja ya. Nah, harusnya kan 4 ya. Tapi saya tambahkan 4. Karena di sini dia itu ke center, kalau yang di sana itu ujungnya. Dan kita rubah di sini adalah 8. Kemudian kita klik dimension. Yang ini adalah 40. Bentar. Oh, 40 itu dari ujung ke ujung. Klik dimension, klik ujung sini dengan klik ujung sini. Seperti ini. Oke. Ini kita klik dimension. Nah, kalau yang ini bentar dulu nih. Sebagai kayak tadi ya. Oh, sama aja. 3 ditambah 4. Kemudian kalau yang ini jaraknya 40. Sama ya. Oh, ini diameternya dulu. Diameternya 8. Kemudian ujung kanan ke ujung kiri. Masukkan 40. Habis itu finish. Habis itu kita pilih extrude. Kita klik areanya. Kedalamannya bisa lihat. Kedalamannya berapa nih? Kedalamannya 4 ya. Kedalamannya 4, pilih yang cut. Kita arahkan ke bawah. Seperti ini. Kemudian plane-nya kita bisa hilangkan. Visibility. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat ulir ya. Untuk membuat ulir kita bisa klik treat. Ini klik treat. Satu-satu ya. Klik treat. Kemudian pilih yang ini dulu. Oke, spesifikasinya di sini adalah M24 kali 2. Kemudian oke. Kita klik lagi specification 24 kali 2. Oke. Kemudian di sini kita disuruh memilih material steel carbon. Di sini ya. Kita pilih steel carbon. Seperti ini. Kemudian yang di sebelahnya itu pilih machined 03. Nah, seperti ini. Jadi secara visual dia seperti di bubut ya. Kemudian jangan lupa di save. Kalau ini namanya kita namakan shaft. Kemudian underscore nama siswa. Save ya. Kemudian yang kedua adalah bearing push atau bushing.
kita buka Ctrl New, standar milimeter PT, create. Kemudian kita buka di sini, sudah ada ukurannya 45 35, kemudian ada jarak berapa di sini? 1 dan lebarnya 5. Kemudian pilih XY plane, langsung kita pilih circle 45, enter, klik tengah 35. Kemudian untuk mempermudah saya akan menggunakan perintah to point center. Saya masukkan 5 space atau tab ya, kemudian saya masukkan 2. Kalau sudah, kita tinggal hapus bagian dalam. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita hapus dulu dimensinya. Kemudian kita bisa menggunakan perintah trim. Seperti ini. Kalau sudah, di extrude dengan panjang 100. Finish, kemudian kita extrude. Panjangnya 100. Kemudian oke. Kemudian untuk membuat lubang ya. Untuk membuat lubang, ini lubangnya kayaknya 1. Diameternya 5 dengan jarak 11 di bagian ujung sebelah kanan. Oke, caranya gimana? Kita buka di originnya. Saya pilih YZ plane. Klik kanan visibility. Kemudian di situ menggunakan perintah namanya adalah view section ya. Di view, kemudian ini di bagian section kita pilih half section. Kemudian oke. Kalau sudah, kita ini arahkan, klik kanan new sketch. Kemudian kita bikin sebuah kotak atau sebuah lingkaran seperti ini dengan seperti ini ya. Kita rubah jadi seperti ini, kemudian dimension adalah 5. Kemudian di sini ada jarak 11. Oh, dari senternya. Kemudian kalau ini kurang tinggi, tinggal kita geser karena nggak bisa. Kita dimension dulu bagian sini ke sini. Ini diameter ya. Gini aja. 11. Nah, untuk posisinya dia ke atas, kita bisa melakukan dimension seperti ini. Dengan ukurannya adalah 34. Oh, tinggian ya. Oh, sorry, 34 dibagi 2. Seperti ini. Habis itu kita bisa menggunakan finish. Habis itu kita bisa menggunakan revolve. Kita pilih yang cut, habis itu oke. Nah, kalau udah jadi, ini klik kanan, visibility, kita di view, in section. Kemudian kita bisa milih. Di sini pilihnya brush of yellow, kemudian brush polished. Generic, kita cari brush of adanya bronze. Oh, ini ada. Kemudian di sini brushnya yang polished ada nggak? Brushing polished. Wah, sepertinya saya nggak ada. Nggak ada nih. Adanya cuma brush satin, tapi kita coba yang ini. Ini juga nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini sudah seperti yang ada di gambar ya.
kemudian kita save. Namanya di sini adalah pushing. Bentar, namanya apa tadi? Bearing push ya. Kemudian save. Kita dulu pakainya yang soft yellow saja. Kemudian kita pilih, ini nggak ada ya, polished harusnya. Bentar, siapa tahu ada ya. Yellow polished, nggak ada. Udah seperti ini aja, jangan lupa di save. Habis itu kita beranjak ke part 3. Yang part 3 kita akan membuat namanya pulley. New, standar, create ya. Kemudian kita start 2D sketch, pilih X, Y, plan. Kemudian kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada beberapa cara ya, kita bisa membuat langsung sketsanya. Nah, kalau cara saya hanya bikin separuhnya saja, habis itu di mirrorkan. Caranya seperti ini. Line, saya bikin sebuah garis dulu, sebuah garis sumbu. Habis itu akan saya membuat sketsa yang seperti ini, tapi hanya separuhnya saja. Klik line, taruh ke atas, ke sini, kemudian ke atas, dan seperti ini. Ini nggak ada ukurannya ya. Saya buat seperti ini dulu. Jadi seolah-olah nanti tinggal kita masukkan ukurannya. Nah, kita tegak luruskan saja. Nah, nanti kalau ada yang lebih kita bisa melakukan trim atau hapus. Nah, kalau seperti ini, yang saya masukkan adalah nilai separuhnya ini. Atau kita bisa melakukan seperti ini. Oke, kemudian saya klik dimension. Adalah 56. Kemudian ini, diameternya adalah bagian dalam 28. Dan yang luar ini, diameternya adalah 50. Kemudian diameter yang ini 110. Kemudian diameter paling tinggi atau paling luar 162. Kemudian ini ada jarak bagian ujung sini ke sini. Kalau di situ ada keterangannya 52. Kemudian nah ini nih, dari sini ke sini itu adalah 4. Ini jaraknya atau sumbunya kalau kita lihat adalah 38. Nah, kemudian ini ya, supaya bagian kanan dan kiri itu sama, ini 74, ini 67. Nah, untuk melakukan sama, sebenarnya kita bisa menghitung. Caranya adalah seperti ini. Oh, ini berarti harus disejajarkan ya. Caranya, oh bentar, kita ngatur ini dulu. Di sini jaraknya adalah 18. Oke, nah caranya seperti ini. Kita buat garis tegak lurus. Nah, kemudian kita dimension.
kita masukkan 18 bagi 2. Bentar. Oh, ini kita masukkan dimension dulu. Ini ke samping 18. Nah, untuk supaya kanan kirinya itu sama, 18 garis miring 2. Nah, seperti ini. Maka ini posisinya adalah tegak lurus. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek lagi ya. Di sini 28, ini 28, 110, ini 50, 110, 162. Nah, kalau sudah, kita hapus bagian yang tidak perlu. Kemudian nih, caranya, saya memirrorkan bagian sini. Ini juga nih. Kemudian mirror line, klik ini. Kemudian apply. Oh, ini ada yang belum. Kita bisa melakukan extend ya. Habis itu kita bagian dalam kita delete. Nah, kalau sudah, kalau di sini bisa langsung saya fillet ya. Di sini 8. Bagian atas 5. Kemudian bagian dalam sini 1. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita finish. Habis itu kita revolve. Jadinya seperti ini. Kemudian kita lihat dulu bagian bawah. Sudah di revolve. Oh, habis itu bikin untuk alurnya ya. Di sini 8, kemudian di sini 3. Klik kanan bagian depan. Kemudian kita pilih rectangle-nya yang 2 point center. Kita pilih di bagian tengah sini. Masukkan 8, kemudian tab, masukkan, kalau di situ keterangannya 3, saya masukkan 6. Nah, maksudnya 3 itu seperti ini. Kalau 3 di seperti ini, nanti sama saja. Habis itu kita finish. Habis itu kita extrude. Saya pilih cut. Panjangnya tadi adalah 56. Nah, sampai sini. Habis itu oke. Kemudian pilih iron cast. Habis itu save. Masukkan nama Puli underscore nama siswa. Oh, yang itu tadi belum di ini ya. Bearing bus, close dulu. Dan kita bisa kontrol open. Klik kanan, rename. Nama siswa. Oke. Kemudian part yang keempat namanya adalah housing. Ini housing sistemnya sama seperti bikin puli. Kita bikin ininya dulu, profilnya. Klik line, kemudian jadikan seperti ini. Nah, oke, kita buat terlebih ini dulu. Di sini ada beberapa garis, ada garis yang miring ya. Kalau istilahnya itu adalah tirus. Bagian 75, bagian belakang 70, di sini 75, di sini 70, di sini 71. Kita buat dari bagian depan dulu. Saya klik line. Oke. Saya bikin seperti ini, agak miring ya. Kemudian ke atas, kemudian seperti ini, dan seperti ini. Nah, saya bikin pola seperti ini dulu. Nah, ini ukurannya pastikan jangan sejajar, dia agak di bawahnya.
kemudian ini sama 70. Nah, kemudian kita tutup. Oh, mohon maaf. Ya, udah, betul ya. Oke, kalau sudah, kita masukkan dimension. Kita masukkan 100. Kemudian kita masukkan diameter. Nah, perhatikan nih. Bagian dalam itu adalah 45. Nah, bagian depan 70. Nah, bagian sini adalah 75. Oke, kemudian paling tinggi 216 nih. 216. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, jangan panik ya. Kita klik bagian belakang. Di sini juga sama 70. Bentar. Kita unduh dulu. Nah, ini ternyata tidak tegak lurus ya. Kita bisa klik perpendikular. Nah, maka akan lurus seperti ini. Nah, yang pertama kita dimension. Bagian sini adalah, oh bentar nih, kita hapus saja. Kita bikin line, kita tegak luruskan, kemudian kita hapus. Nah, bagian ujungnya ini 70. Nah, sedangkan bagian belakang itu 71. Nah, seperti ini, dia agak miring ya. Kemudian di sini ada jarak 82. Kemudian yang ini diameternya adalah 120. Kalau yang ini 140. Kemudian diameter paling luar atau paling besar adalah 216. Nah, kemudian yang ini 20. Kalau yang ini 6. Sedangkan jarak dari sini ke sini adalah 56, udah 20. Nah, berarti tinggal kita melakukan fillet. Di sini ada fillet 10, 10, 10. Klik fillet, kita masukkan 10 bagian sini dan bagian sini dan juga bagian sini. Oh, ini ada jaraknya nih. Dimension dari sini ke sini jaraknya 10. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah, habis itu kita cek lagi udah betul semua ya. Kalau sudah, kita tinggal finish. Habis itu revolve dan oke. Kita lihat di revolve, kemudian bikin lubang 4 dengan diameter 25 dengan pitch of diameter 178. Kita klik kanan, new sketch. Saya buat lingkaran dulu 178. Kemudian saya bikin circle. Saya masukkan langsung 25. Saya masukkan sini, di sini. Nah, saya masukkan dimensionnya supaya seperti itu, maka saya akan buat seperti ini. Finish, habis itu extrude cut ya. Di extrude dulu dengan panjang berapa ini? 3. Habis itu di fillet. Habis itu bikin lingkaran. Oke, diameternya 12. Kemudian di cut. Oke. Kalau nggak kayak gini aja, make it simple ya. Kalau saya akan buatnya seperti ini.
Saya cuman bikin satu, kemudian saya extrude panjangnya 3, habis itu saya fillet 3. Oke, kemudian klik kanan new sketch, saya bikin lingkaran 12, ini 12 ya, 12, habis itu finish, habis itu saya pilih cut, tarik aja. Nah, kemudian saya menggunakan perintah namanya circular pattern 1, 2, 3. Rotation axisnya ini saya pilih 4, maka akan jadi seperti ini. Caranya sama, saya cuman hanya bikin satu kemudian di patternkan. Kemudian di sini akan membuat sebuah coakan dengan diameter 22. Caranya seperti ini. Kita keluarkan XY plane, klik kanan visibility, kemudian kita klik view, kita pilih hull section. Arahkan ke cursor plane, kemudian klik kanan new sketch. Oke, seperti ini. Kita lihat di sini diameter 28, diameter 22, tingginya 6, dari sini 28. Oke. Kita buat garis sumbu untuk sepertinya jangan garis sumbu, garis biasa saja. Klik line. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih 2 point. Ini sebenarnya mentok sini. Kemudian saya bikin garis line. Nggak usah. Kita dimension 22, enter. Dengan jaraknya adalah 6. Maksudnya jarak dari sini. Harusnya tadi salah nih. Saya ulangi. Jaraknya 22. Dengan dimensi dari kanan adalah 6. Di sini nggak ditentukan jaraknya berapa. Kita hanya saja dari bawah. Jaraknya adalah 28. Kemudian saya bikin garis line di tengah. Saya bikin garis seperti ini. Kemudian finish. Habis itu saya pilih revolve. Aksisnya ini. Pilih yang cut. Dan oke. Oke, kalau sudah, bikin diameter berapa lagi nih? 5 dengan jarak 11. Oke. Sebenarnya bisa kayak gini, atau bisa menggunakan cara lain. Kalau ini menggunakannya revolve. Kalau saya menggunakannya seperti ini. Klik kanan, new sketch. Diameter berapa tadi? 5. Dengan jarak dari center ke ujung adalah 11. Kemudian finish. Saya extrude. Saya pilih cut. Nah, tapi ini jangan terlalu panjang. Segini saja. Habis itu oke. Ini part keempat. Kemudian dipakainya aluminium case. Aluminium case. Godot ini. Iron case. Iron case. Nah, sedangkan yang di sini pilih aluminium case. Oke, seperti ini ya. Habis itu jangan lupa di iron gray ya. Pilih iron gray.
background grid jadinya hitam. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita save. Namanya adalah housing. Mana tadi namanya? Housing. Tapi di sini grey ya. Housing underscore nama siswa. Save. Kita rubah aja lah jadi iron grey. Sorry, maksudnya aluminium cast. Oke, sama seperti ini. Oke, kalau sudah, bentar nih supaya dia itu nempel di sini. Jangan lupa di save. Kemudian yang terakhir adalah base. Seperti ini. Kita lihat dulu ukurannya. Kita new, standar, start to diskette, XY plan. Saya pilih 2 point center 216 steps 216. Oke, habis itu di extrude 24. Finish, kemudian saya extrude 24. Oke. Kemudian bikin point. Kemudian point itu nih. Klik di tengahnya. Habis itu finish. Kemudian membuat, nah nih, namanya adalah hole ya. 140 diameter besar, tingginya 6, kemudian diameter 71. Pilihnya yang ini nih. Ini sama aja ya. Ini 140 dengan ketinggian 6. Kemudian ini diameternya 71. Nah, tingginya berarti 30. Seperti ini. Habis itu oke. Nah, kalau sudah jadi, ini bikin lingkaran ya. Diameternya 12. Nah, untuk yang kayak gini kita bisa menggunakan sama seperti yang ada di housing ya. Caranya seperti ini. Klik kanan, new sketch. Kita bikin lingkaran 178. Kemudian saya bikin circle. Diameternya sama, 12. Habis itu finish. Habis itu saya tekan extrude. Pilih cut. Kemudian oke. Habis itu saya pilih circular pattern. Pilih rotation axisnya. Masukkan 4. Kemudian oke. Jadi, kemudian kalau yang ini warnanya apa tadi? Hitam ya. Base. Untuk yang base menggunakan iron cast seperti ini. Kemudian di save. Namanya adalah base underscore nama siswa. Jangan lupa di save. Nah, setelah itu kita akan melakukan assembly ya. Nah, di sini kita menggunakan assembly dan juga design dan content center. Jadi kalau yang ada di gambar seperti ini nanti ada roda gigi dan juga bautnya. Caranya, kalau ini udah semua, jangan lupa di save. Control new,
kemudian pilih standar milimeter EIM, kemudian pilih create, reloading. Nah, kita lihat dulu gambar rakitan ya. Nah, kita masukkan semua part yang sudah kita gambar sebelumnya di dalam file assembly. Kemudian nanti kita akan menggunakan perintah yang namanya perintah constraint ya. Oke, kita lihat dulu beberapa. Nah, seperti ini. Oke, kita place. Nah, kita masukkan saja bebas, atau kita bisa urut dari pulley, bearing, dan terakhir base. Klik semua di sini. Oke, seperti ini. Nah, untuk menjadikan patokan, saya akan menggunakan base untuk sebagai grounded ya, atau dia itu paten. Nah, harganya masih ada kurang satu. Housing ya. Nah, ini kita bisa mengatur seperti ini. Oke, kemudian kita lihat dulu assembly-nya seperti ini. Oke, bisa saya pahami dulu ya. Oke, pusingnya masuk, ininya masuk. Oke, jadi ini kita groundedkan base-nya dulu, kemudian kita groundedkan housing. Nah, ini kita bisa menggunakan perintah namanya join. Kita pilih join ke sini. Nah, ini jadi dia berputar ya. Kemudian centang. Habis itu, dari perlu diperhatikan ya, yang pendek itu nanti di sebelah sini. Yang pendek nanti sebelah sini, berarti nanti kita klik join, kita klik ini, kita pilih di sini. Nah, kalau ini kebalik, tinggal klik flip komponen, kemudian centang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita putar. Pusing udah, ini udah. Oh, ini masuk sini ya. Ini menggunakannya constraint. Klik kanan di ungrounded. Kita pilih constraint, kemudian ini ke sini. Kemudian oke. Oh, mohon maaf. Harusnya tadi constraint-nya adalah face to face. Ini ke sini. Wah, bentar saya ulangi. Ini ke sini. Nah, kalau seperti ini perlu diperhatikan ya, agar posisinya dia itu adalah rata, maka saya akan menjajarkan sumbunya. Seperti ini. Dan ini sebenarnya berputar ya. Nah, kemudian kita akan mensejajarkan. Bentar nih, ini kayaknya masuk loh. Oke. Kalau kita lihat secara gambar dua dimensi assembly-nya, kita bisa menganalisis apakah partnya itu assembly menggabung
Nah, seperti ini. Kita lihat dulu. Oke. Ya. Ternyata tadi saya salah persepsi. Harusnya bagian ini tuh masuk ya. Kita bisa lihat di ini housing. Kita bisa milih mat ini. Kita bisa melakukan delete. Nah, kita bisa melakukan constraint ulang. Bagian depan ke depan. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita akan meluruskan. Caranya gimana? Constraint ujungnya ini ke sini. Maka dia akan sejajar. Jika sudah, tinggal kita melakukan pemasangan puli ya. Kita bisa menggunakan perintah yang namanya join, kemudian klik ini, kemudian klik bagian sini. Nah, ini kebalik, tinggal kita flip komponennya, kemudian centang. Nah, kalau seperti ini, perlu diperhatikan, kita tinggal memasukkan komponen tambahan. Yang pertama adalah membuat roda gigi lurus, ya. Oke. Kita masuk ke di sini, design, spur gear, kita pilih spur gear. Kemudian kita save dulu. Pastikan namanya adalah build drive underscore nama siswa dan kita pilih save. Nah, di sini kita akan masukkan modul. Modulnya adalah 4. Kemudian kita pilih komponen. Pilihnya 24. Phase width-nya 28. Kemudian gear 26 model. Ini kita masukkan. Oh, bentar. Rasio gearnya harusnya di sini 2,4 ya. Ini nggak bisa diganti. Yang penting adalah nih 24 phase width-nya ini. Ya. Kemudian kita calculate. Kemudian oke. Nah, seperti ini. Nah, apabila terjadi error, ya, setelah ini punya saya error ya, rotasionalnya kita delete, kita ulangi. Join. Oke, kemudian centang. Nah, kalau seperti ini, kita akan melakukan edit terlebih dahulu. Kita di sini, spur gear, klik kanan, open. Nah, maka di sini dalam mode editing ya. Kemudian kita ngedit terlebih dahulu. Kita buat lingkaran, diameternya 52 dengan di extrude 20. Kemudian kita melakukan pembuatan diameter 28. Oke, kita buat lingkaran terlebih dahulu. Sketch. Bentar, kok ini nggak bisa di enable sketch. Oke, klik kanan new sketch. Kita buat diameter 52. Kemudian finish. Habis itu kita extrude. Extrude-nya adalah 20. Oke, kemudian kita bagian depan.
diameter 28, kemudian alur spin-nya 8, 28, enter. Kemudian alur spin-nya adalah 8, tab 6. Habis itu kita delete. Nah, kalau kayak gini kita hapus dimensinya. Kemudian kita delete. Habis itu finish. Habis itu extrude. Pilih cut. Tarik aja nih. Nah, kemudian oke. Nah, kalau sudah, oh ini ada fillet. Filletnya 5. Klik fillet, kita masukkan 5. Habis itu oke. Oke. Kemudian return. Ya. Kemudian klik kanan. Kemudian kita buka di IIM-nya. Maka di sini akan sudah membentuk seperti ini. Kemudian nih, kita ini join ya. Sebenarnya kalau saya lebih cenderung ke join. Kemudian ini. Oke, kemudian centang. Nah, ini tinggal kita membuat spin-nya. Kita bisa menggunakan content center. Di sini SPI yang digunakan DIN 6885. Di place, di sini ada anak panah. Pilih place from content center. Kemudian loading. Kita akan mencarinya di case. Di soft part, case. Kemudian case machine rounded. Wah, ternyata di sini banyak banget. Kita bisa mencari DIN 68851A nih. Dan oke. Oke, kemudian pilih 2230. 8 kali 7, ininya 40. Kemudian oke. Nah, saya klik 2 kali karena kita akan membuat 2. Ini ya. Klik 2 kali. Nah, kemudian nanti kita tinggal melakukan pemasangan menggunakan constraint. Kita pasang dulu. Nah, untuk bagian sini, nah kan ini nggak kelihatan ya. Klik kanan di visibility. Oke, kalau sudah seperti ini, kita menggunakan constraint ini ke sini. Kemudian apply. Nah, kalau ada seperti ini, kita constraint sisi sini ke sisi sini. Oke. Nah, kalau sudah ini, tinggal kita sejajarkan antara constraint sumbu ke sumbu sini. Oke. Maka akan seperti ini. Nah, penggunaan constraint itu biasanya untuk penggunaan part untuk yang saling berhubungan ya. Kemudian kita tinggal di bagian belakang. Ini sama, klik kanan, visibility. Caranya sama, klik constraint. Bagian sisinya dulu, sisi bawah. Oke. Seperti ini, kemudian klik constraint ke sisinya. Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Nah, kemudian oke. Nah, kalau sudah, tinggal langkah terakhir. Constraint sisi sini ke sisi ini. Seperti ini. Jadi dia nanti akan ikut berputar. Kemudian kita keluarkan atau kita visibilkan pulinya. Nah, kalau seperti ini kan nggak kelihatan ya.
kita bisa menggunakan perintah klik kanan transparent, maka di sini akan kelihatan. Hanya saja nanti kita tidak bisa mengeklik di bagian dalam. Nah, hanya saja kita bisa mengetahui posisinya menggunakan free rotate seperti ini. Oke, kita bisa melakukan pemasangan menggunakan constraint. Sisi sebelah sini akan bertemu dengan sisi sebelah sini. Dan oke. Maka ini akan ikut ya. Kemudian kita klik kanan transparent off. Maka dia akan ikut. Kemudian bagian sini kita keluarkan spur green-nya, klik kanan visibility. Caranya hampir sama. Klik kanan transparent. Nah, kita memposisikan seperti ini dulu. Kemudian kita pilih constraint. Oke, kita bisa melakukan pemutaran seperti ini. Oke, klik kanan oke. Nah, jadi yang saya klik bagian gearnya dulu ya, sama kayak tadi bagian pullingnya. Kemudian kalau bagian yang tidak terlihat, kita bisa melakukan pemiringan seperti ini sampai bagian dalam itu terlihat. Klik kanan, pilih ini. Oke, maka dia akan berhubungan atau bergabung. Jadi ketika diputar, shaftnya juga ikut berputar. Dan kita klik kanan visibility. Transparan ya. Nah, seperti ini. Maka ini sudah jadi. Ketika ini sudah diputar, maka belakang juga ikut berputar. Kemudian bagian belakang diputar, maka akan ikut berputar. Kemudian yang selanjutnya adalah baut ya. Di sini ISO 4017. Kita bisa ngambilnya di content center. Oke, loading di soft part. Bukan. Bolt ya. Fastener, bolt. Pilih yang head hex. Kemudian pilih ISO 4017. Ini 4017, kemudian klik OK. Klik bebas dulu. Nah, kemudian kita bisa lihat M12 dengan panjang 25. Nah, kalau cara saya cuma masukin satu saja. Kemudian kita masukkan murnya juga sama M24. Bentar dulu, ini dikasih mur enggak ya. Oke, kita pasang satu dulu. Saya menggunakannya adalah join bagian sini ke sini, kebalik, dan oke. Nah, saya akan menggunakan perintah namanya pattern. Nah, pattern di sini saya menggunakan rotasional. Saya klik komponennya dulu, kemudian sirkularnya 4. Kemudian memasukkan mur M24. Platform Content Center. Kemudian pilih nuts. Pilih di sini hex ISO 4035. ISO 4032. Nah, ini. Kemudian ini masukkan 2 kali. M24. Oke. Untuk di bagian depan dan juga bagian belakang. Kemudian join ke sini.
kemudian centang, kemudian yang ini, pilih yang ini. Nah, kalau ini kebalik tinggal flip centang. Nah, maka ini sudah jadi. Jadinya seperti ini. Ya. Untuk gambar assembly-nya. Jangan lupa di save. Kemudian yes to all, kemudian oke. Oke, itu saja. Nanti untuk video selanjutnya adalah exploded ya. Jangan lupa di save. Itu aja. Nanti akan saya cek di bagian sini, maka akan terlihat jelas masing-masing nama partnya sesuai dengan nama siswa. Kemudian jangan lupa di save. Untuk file assembly-nya juga sama, build drive, kemudian underscore nama siswa. Oke, itu saja. Terima kasih.